Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami berikan tempat kepada hamba-Nya Bapak Paulus Setiabudi. Ya, terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ya. Kami mempercayai dengan iman yang sepenuh-penuhnya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, itu semuanya Engkau mengetahuinya. Amin. Bahkan dengan iman kami percaya itu masuk di dalam rencana-Mu yang indah untuk membentuk kami semua. 2023 adalah tahun yang baru kami injak di dalam 2 minggu ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau Allah kami yang peduli akan anak-anak-Nya, yang selalu hari ke hari, saat demi saat menundukkan diri dan percaya kepadamu. Dan setiap apapun yang terjadi, semuanya oleh izin-Mu, dan itu untuk membentuk kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kau pakai kami semua yang hadir, termasuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Kau pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi pendengar yang baik, menjadi pembelajar yang baik. Dan mau mohon kepadamu Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus-Mu, Engkau membentuk kami semua sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu di dalam firman-Mu ini. Pakai kami Tuhan, jadikan kami hari ke hari tetap alat-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, sertai kami, pimpin kami di dalam waktu ibadah, khususnya firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada malam hari ini kami semua diberi kesempatan lagi untuk boleh beribadah, belajar akan firman Tuhan, dan terlebih lagi kalau Tuhan memberikan kepada kami semua yang hadir di sini satu pengertian oleh rahmat daripada Allah sendiri lewat Roh Kudus, memimpin kita semua untuk bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan ini. Hari ini saya beri tema, ya. Temanya begini: Allahku Allahmu, Tuhanku Tuhanmu. Allah yang mana? Tuhan yang mana? Ya, artinya kita tahun ke tahun selalu mendengar bahasa yang sering kita dengar, bahkan kita ucapkan, bahkan kita sering kali di dalam doa atau berkata-kata, aku punya Allah, aku punya Tuhan. Engkau punya Allah, engkau punya Tuhan. Nah, sekarang yang paling berbahaya di akhir-akhir ini, bahkan sebetulnya dari awal, sebetulnya Allah yang mana? Tuhan yang mana? Allahmu Allahku itu, Tuhanmu Tuhanku itu. Kita selalu dibawa ke pengertian, ya, hari ke hari
Di dalam pengertian kita menjalani hidup ini, selalu Allah dan Tuhan itu punya bayangan di mata kita manusia. Allah itu Allah yang besar, Allah yang memberi berkat, Allah yang menolong kita, Allah yang menunjang kehidupan kita, mendukung kita, memberi yang terbaik bagi kita. Nah, kita tidak tahu sebetulnya jati diri Allah yang benar itu bagi kita setiap orang percaya itu apa. Apakah hanya itu aja yang kita kenal? Nah, tahun ke tahun kita kenal namanya Natal, Paskah. Selalu kita ceritanya kalau Natal dan Paskah, ya begitu-begitu terus tiap tahun. Dan firman Tuhan yang kita dengar, ya waktu kita dengar, ya dengar aja. Dan kita bilang amin, puji Tuhan. Apakah kita punya kerinduan? Di dalam hati ada satu perubahan. Cara berpikir, cara menerima firman, dan cara melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita seringkali mendengar bahwa iman itu tidak berhenti di tempat. Kita sadar betul iman Kristiani itu tidak berhenti di tempat. Saya punya sudah berhenti. Cukup punya itu aja. Iman itu bergerak terus, dinamis. Progresif, maju ke depan. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita lalui dalam hidup ini. Dan itu pembelajaran hari ke hari, bahkan tahun ke tahun, yang merubah saya dan merubah kita semua untuk menghadapi hidup ini dengan cara yang berbeda. Kalau kita tidak pernah bertumbuh dan berbeda dengan yang lain, masih sama cara berpikirnya kalau mendengar sesuatu 2023 ada kesulitan yang luar biasa, ekonomi yang melemah bahkan hancur. Bahkan dunia akan berakibat begini dan begitu. Ya, keadaan yang sudah parah dunia ini. Artinya bumi sudah tua. Dan kita menerima itu menjadi satu pernyataan yang membuat bagaimana saya mengatasi bumi ini, mengatasi diriku ini terhadap bumi yang sudah tua ini. Kita lupa, kita ini ada semua. Tidak pernah kebetulan kita ada di dunia. Pernah tidak terbayang waktu kita melihat kelahiran, yang lahir itu misalnya bukan si A, tapi si Z yang jauh dari sana muncul di kelahiran itu. Berarti yang menikmati adalah yang Z, yang ada jadi. Artinya dengan kata lain, yang melahirkan itu, yang dilahirkan itu, apakah kebetulan Z yang keluar? Tidak. Tuhan taruh Z itu di dunia ini. Bukan seperti tadi saya di jalan bicara dengan salah satu penatua agak panjang 1 jam lebih ya, penatua kita ya. Dia bilang begini, orang kalau ada kelahiran selalu kita berbahagia dan tertawa. Tapi kalau ada kematian, karena barusan dia mengalami kematian istrinya ya. Nah, kalau ada kematian kita menangisi dan berduka cita. Terus saya bilang begini, ya itu tandanya manusia kita masih lahiriah dengan egonya kita. Kita tidak pernah bisa melepas egonya kita. Karena ada orang yang menyampaikan dalam bentuk filsafat, kalau orang lahir, kita tertawa karena kita punya teman untuk hidup sama-sama menderita di dunia. Tapi kalau meninggal, kita ditinggalkan sahabat, teman, atau keluarga yang sebetulnya teman kita menderita, malah dia lebih dulu berbahagia. Kita yang ditinggal untuk tetap menderita. Jadi dengan kata lain, mau lahir mau meninggal, tetap saya pikirkan di diri saya sendiri. Kemarin sore saya sempat bicara, banyak orang berpikir kalau saya senang, orang lain senang, kita sama-sama happy, no problem. Tapi kalau saya senang, orang lain susah, juga lebih mengatakan kita ucapan syukur, puji Tuhan. Tapi kalau terbalik, orang lain yang senang karena kehidupan saya, dan saya yang tetap susah, tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apapun, kita merasa nggak suka. Mari kita sama-sama belajar pengertian ini kepada satu perikop ayat ya, kita baca di Matius 6 25 hingga ke 34. Saya baca dengan cepat ya.
hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung yang di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang di hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia Allah akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang kurang percaya. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berhenti dulu di sini. Dari ayat 25 dan sampai ke 32. Ini kehidupan kita. Kita memandang hidup ini kepada Allah yang ada, kita selalu melihat diri kita siapa. Kebutuhan kita ini apa? Ini manusia. Sampai kita berpikir bahwa Allah yang di sorga itu, yang kita sembah, Allah yang mana itu? Allah yang memberi kebutuhan kita. Pakaian, makanan, minuman, itu yang dipikirkan. Tapi Allah kita bukan itu. Itu akan melengkapinya dengan sendirinya. Karena memang seperti perumpamaan yang Tuhan berikan di sini, apakah kita tidak didandani oleh Tuhan? Bunga aja yang ada, yang artinya tidak meminta dan tidak melakukan apapun, dia dandani. Kita ini manusia ciptaan yang paling disayang, yang paling dihargai. Bahkan kalau kita tahu berharganya kita, anaknya yang tunggal, Allah menyerahkan anaknya untuk diserahkan kepada kita untuk menebus dosa kita dan hadir di tengah-tengah kita. Makanya Natal kemarin bukan sekedar kita rayakan karena kelahiran kita bersuka cita, ada satu teman yang masuk di dunia. Tapi kita harus sadar, Yesus hadir di dunia untuk karya yang besar karena Dia menyayangi kita dan menghargai kita. Dan Dia memberikan nyawanya, bukan Dia tidak tahu. Dia sangat tahu dan maha tahu. Dia tahu pada 3 tahun kemudian setelah usia 30, setelah dia dewasa, dia akan disalibkan umur 33. Dan dia tahu betul untuk siapa dia disalibkan. Untuk kita semua. Tapi itu yang Tuhan lakukan, Allah lakukan buat anaknya untuk turun ke dunia, untuk menyamperi kita, untuk datang di dunia ini, menjadikan dirinya berdosa, di dalam arti menanggung dosa kita. Dirinya sendiri tidak pernah berdosa, karena Dia Allah yang suci. Tetapi karena dosa kita, Dia menanggung dosa kita dan Dia disalibkan untuk menembus kita. Saking berharganya hidup kita ini. Dan Tuhan berikan di sini kata-kata yang sangat indah. Kalau kita baca di 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, karena hidup ini sebetulnya kalau kita mau sadar, setiap manusia tidak pernah memikirkan keadaan di luar selain pada dirinya. Khawatir itu muncul, saya tidak tahu pernah khotbah di sini apa tidak ya. Kita selalu merasa memiliki, sampai sesuatu saat kalau kemilikan kita hilang, kita akan merasa sakitnya luar biasa.
Nggak tahu tuh HP, waktu HP ada di kantong saya, kita punya HP semua di kantong kita. Coba bayangin, ada yang disusahin? Ada yang diperhatikan HP ini hati-hati atau apa enggak? Tapi pada saat HP ini jatuh dan hilang, baru kita rasa kehilangan luar biasa dan susahnya minta ampun. Hati ini rasanya sakit, pikiran cenat-cenut. Tapi waktu HP ini di kantong, ya meskipun kepukul, ya meskipun kelempar, tapi masih bisa dipakai dan ada di kantong karena kemilikan kita masih lengkap ada. Kita tidak pernah mikir ini rasanya memiliki, ini tidak memiliki. Tapi waktu hilang, baru kita merasakan, oh itu milikku hilang, itu tidak ada. Itu loh manusia. Makanya diajarkan di sini untuk mengerti Allah kita dan Tuhan kita, ya, yaitu bahwa kita ini selalu di dalam kekhawatiran ini sebetulnya kita harusnya sadar bahwa tidak menambah apapun dengan kekhawatiranmu, kekhawatiran kita. Bahkan dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian, perhatikanlah ini dan semua, sampai pada titik ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia Allah akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu, artinya yang kita cari itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita seringkali menjerit, aku kenal Allah, Allahku, Allahmu, Tuhanku, Tuhanmu. Tapi kita dengan cara hidup yang sama dengan mereka, dengan yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, sebetulnya kepemilikan kita semua di dalam hidup ini tidak pernah sekecil apapun menjadi hak saya dan kita semua. Semuanya itu adalah pemberian Allah. Semuanya itu milik Allah. Dan kalau kita punya hari ini, itu karena semata-mata kesempatan kemurahan Allah diberikan kepada kita. Kalau pada saatnya Tuhan mau ambil, seperti teman saya penatua ini, ya sudah. Masa muda umur sekitar hampir 60, 59, ya sudah dipanggil Tuhan. Meskipun saat-saat yang masih sangat dibutuhkan oleh keluarga. Tetapi hidup ini ya seperti ini, karena kita tidak ikut punya apa-apa. Selama kita merasa tidak ikut memiliki apapun, ya, karena itu milik Allah, dan kita selalu mengucap syukur kalau itu ada sempat dipegang oleh kita akan mensyukuri apapun yang terjadi, termasuk nyawa sendiri hilang. Ya, kita tetap mengatakan puji Tuhan, karena saya sudah boleh menikmati hidup di dunia dan mengenal Dia, Allah yang memilikinya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini diartikan dari ayat 25 sampai 32, kita harusnya bisa melihat kita sebetulnya mengakui Allah kita itu Allah yang mana. Allah yang selalu kita harapkan dengan memberi, memberi, dan memberi. Kita menjadi orang yang peminta. Selalu minta ini dan minta itu. Makanya Allah sudah berikan di sini pengertian semuanya Tuhan lengkapi. Tuhan berikan itu semuanya dengan sempurna dan lengkap. Memang bukan punyamu, tapi punya Allah. Tapi kamu dipeliharanya dengan luar biasa. Apa yang kamu harus khawatirin? Nah, tugas kita apa sebetulnya yang harus kita kerjakan? Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, kita ini ada di dunia bukan untuk urusan diri sendiri, bukan urusan manusiawi kita. Tapi kita ada di dunia untuk melihat Allah, sumber segala-galanya. Fokus kita kepada Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah, karena itulah yang lebih terpenting daripada hidup ini. Seperti ayat yang pertama, ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Saya ada satu cerita ilustrasi ya. Suatu hari ada seorang pendaki gunung es. Karena ada gletser yang pecah, tangannya tertindih dengan batu es itu. Dan di sana tidak ada satupun orang yang bisa menolong. Dan dia tidak bisa gerak karena tangan ini makin lama makin dalam karena tekanan batu es yang besar itu. Dan dia kedinginan. Dan dia berpikir, ya, saya tinggal tunggu waktu untuk mati dan tidak memiliki harapan apapun. Karena saya kecil di tengah-tengah keputihannya salju dan makin lama dirinya juga jadi tertutup dengan putih, tidak ada yang bisa melihat dia. Dan tangannya itu makin lama makin busuk, ya makin hancur karena dia makin terpendam dengan lukanya di bawah es batu yang besar itu. Dia tahu dia bawa dirinya peralatan yang cukup. Apa yang dia lakukan? Dia sadar kalau tangan ini saya biarkan dan saya sayangi terus di bawah batu es ini, saya mati. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ambil gergajinya, dia potong tangannya sendiri. Karena dia tahu tangan ini tidak membuat dia bisa hidup. Setelah dia potong tangannya, dengan tangan yang putus itu, dia turun ke bawah dan akhirnya hidupnya selamat. Artinya kita seringkali menjadi anak Tuhan saking sayangnya dan keberhalaan kita kepada hidup dan diri kita, sampai kita takut kehilangan sesuatu yang harusnya dibuang. Tapi kalau itu dibuang, seakan-akan kita rasa sayang, sepertinya tubuh ini sudah tidak punya apa-apa. Malah Tuhan ajarkan kepada kita apa? Lebih baik jungkirlah matamu daripada kamu tidak bisa masuk ke surga. Artinya tangan yang diputus itu membuat dia bisa selamat turun ke bawah. Dan sampai hari-hari selanjutnya dia memang tidak punya tangan, tapi hidupnya ada. Artinya bagi kita semua lebih baik kita membuang sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, yang menghambat hidup kita menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Lebih baik itu dosa itu dibuang. Meskipun kita tidak punya mata pun, tidak punya tangan pun, lebih baik kita berjalan menuju fokus yang benar, mencari kerajaan Allah dengan benar, dan semuanya Tuhan berikan penambahannya bagi kita. Tapi arti tambahan selalu diartikan dalam bentuk duniawi lagi. Kita tidak pernah terlepas daripada perhitungan kejasmanian kita. Nah, oleh karena itu di dalam ayat-ayat ini menunjukkan kepada saya dan Bapak dan Ibu, sebetulnya Allah kita bukan pemberi jasmani yang terutama, tapi pemberi kerohanian kita boleh bertumbuh sehingga jasmani ini harganya menjadi nomor sekian, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan, karena Tuhan janjikan bahwa kelengkapan kesempurnaan yang manusia punya itu semua di dalam tangan Tuhan, tidak pernah terlepas. Oleh karena itu kita harus belajar seperti yang disampaikan di ayat-ayat ini. Kita baca ayat yang penutup ya, di Filipi 4 ayat yang ke-7, 8 dan 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ini yang perlu digarisbawahi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. 2023 memang tahun yang akan kita lewati dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kepastian. Tapi ada satu hal yang kita tahu dengan pasti, kita semua tidak pernah sendirian.
Lakukanlah yang benar, apa yang Tuhan inginkan. Engkau akan disertai oleh Allah. Dan hidup ini akan menjalani 2023 menjadi alat Tuhan. Seperti doa saya tadi, kita menjadi alat Tuhan untuk apa? Mengabarkan Injil, memuliakan Dia, dan kita menjadi alat kesaksiannya bagi banyak orang. Maukah kita belajar untuk hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak orang bertobat dan memuliakan Tuhan sama dengan kita memuliakan Dia? Kerinduan saya dan kerinduan kita semua, kita punya hidup harus punya arti bagi orang lain untuk memuliakan Dia. Tidak bisa, mau tidak mau, kita tidak bisa berhenti untuk tidak melayani Dia dengan memberikan hidup ini kepada orang lain, supaya orang lain menyadari bahwa Allah itu ada. Kita nyanyikan bersama-sama El Shaddai, El Shaddai. Tolong slide-nya dibantu ya, karena saya agak kurang hafal. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memelihara hidup kita bersama-sama. Kita tidak pernah terlepas dari ikatannya kuasa Allah, dan Dialah yang memberi kehidupan bagi kita. Allah yang hidup ini, Allah yang menyertai kita, yang mengajar kita hidup benar di hadapannya, supaya iman kita tidak terhilang dan selalu mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya Yesus. Glory, glory. Boleh dibantu ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Yesus. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Saya mengajak teman berdiri. Cepat berkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Biarlah kita mengimani Allah yang ada, Allah yang kita sembah, Tuhan kita yang kita sembah, Allah yang selalu memperdulikan kita. Bahkan bukan hanya memberi kebutuhan kita, tetapi Allah lebih memperhatikan iman kita, supaya iman kita tetap teguh di dalam Dia. Biarlah ini nyanyian ini satu ucapan iman bahwa Allah yang El Shaddai, Allah yang melengkapi kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Melimpah El Shaddai, berkatnya melimpah El Shaddai,
bagimu Tuhan. Ajar kepada kami untuk selalu melihat kepadamu Tuhan, untuk mencari kerajaan-Mu yang benar, dengan cara yang benar, dengan iman yang benar, supaya kami Tuhan anak-anak-Mu tidak pernah terhilang daripada Engkau. Bahkan Engkau memberikan penambahan-penambahan setiap saat, supaya iman kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, dan akhirnya kami boleh berbuah-buah yang lebat Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, bukan sekedar ada dan kami bisa mengucap Allah dan Tuhan dengan semudah mulut kami berkata, tapi biarlah dengan iman percaya kami menyadari Engkau Allah yang sungguh-sungguh memelihara iman kita, memelihara hidup kita, rohani kita, untuk kami boleh berjalan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami boleh belajar Tuhan. Di 2023 kami boleh menundukkan diri kami lebih dalam di hadapan-Mu, lebih dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kami tahu kami tidak pernah bisa dengan sendirian menjalani hidup ini. Kesulitan demi kesulitan, kesukaan demi kesukaan, tanpa Engkau itu tidak ada gunanya, dan itu merusak hidup kami, merusak kerohanian kami. Tetapi kalau kami bersama dengan-Mu, ada kesulitan, ada kesukaan, ada kesusahan, ada kebahagiaan, itu membawa diri kami makin mendekat kepadamu, bukan makin menjauh, makin menunduk di hadapan-Mu, karena susah dan senang semuanya adalah milik-Mu Tuhan, bukan milik kami. Biarlah ini menjadi anugerah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.